Misalkan kita telat mentah-mentah gitu aja, ada orang nih nasehatin seperti ini, isi nasihatnya bagus, tapi kita tidak sesuaikan dengan apa yang di Al-Quran dan Sunnah, akhirnya jadi gimana? Ya kitanya salah sendiri nanti ya, salah mengikuti. Makanya sekali lagi, memang ketika bicara terkait, kita suka dengar nasihat kayak gini ya, unzur maqala wala tanzur man qala, lihat siapa yang jangan lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Kalau urusannya nasihat tuh, itu betul. Ya, kalau urusannya nasihat itu betul. Selagi kita dinasehati sama anak TK, kamu tuh harus jadi orang baik ya, misalkan gitu ya. Tapi udah benar. Mau yang ngomong anak TK juga isi omongannya benar. Kita bisa ambil kebaikan dari apa yang ada di dalam ucapan-ucapan tersebut. Tapi nanti di dalam ilmu, ada dalam kaidah ilmu keislaman, misalkan dalam ilmu hadis, terus kita mendapati suatu riwayat, itu mesti dilihat siapa yang bicara. Kayak misalkan contoh ini ya, di zaman Nabi ada suatu ucapan, misalkan kalimatnya bagus, maka sahabat ini nanya dulu, itu siapa yang ngomong? Nabi. Benar Nabi yang ngomong? Oh udah selesai. Ya. Dan ketika di cross check benar ke nabinya, ternyata Nabi benar berkata begitu, udah nggak bisa, karena udah memang yang ngomong udah Nabi. Ya. Kalau di zaman sekarang kita nggak ada Nabi, misalkan, berarti simpang siur. Gampang berarti caranya. Ini ada nasihat nih, kayaknya bagus. Ini ternyata apa nih? Dari mana sumbernya? Ternyata dikasih sumbernya. Oh, hadis riwayat Imam Bukhari. Terus di kitabnya yang ini nomor hadisnya begini. Bukan berarti Imam Bukhari-nya nggak bisa salah ya. Tapi kalau di dalam ilmu hadis, hadis Bukhari itu sudah yang paling terjamin setelah diteliti bahwa benar bersambung ke Nabi. Nabi pernah berucap, bertindak atau menetapkan seperti itu. Ya. Sehingga akhirnya kalau misalkan bentuknya seperti itu, kita bisa pegang. Sebetulnya ini sama aja kayak begini sih. Karena pernah ada yang seorang dokter, waktu kemarin acara Ramadan ya, di tempatnya Dokter Richard, ketika ada yang menyebutkan bahwa lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Dalam ilmu kedokteran katanya nggak bisa kayak gitu. Mau yang ngomong seindah apapun, tapi dia hasil googling, terus kita serahin gitu operasi, dia yang operasi, itu nggak bisa. Kudu dokter yang udah benar-benar belajar, karena taruhannya nyawa orang nih. Ya. Nah akhirnya dijelasin, waktu itu juga dijelasin bahwa iya, di dalam Islam juga ada tingkatan di mana kita nanti harus mendengar siapa yang bicara. Ya. Karena kalau misalkan sudah yang bicaranya misalkan, ini kenapa nggak boleh riba? Padahal riba itu bagus loh, bisa membuat kita punya mobil, padahal uangnya belum cukup, apa segala macam. Ditanyakan siapa yang bicara? Bapak 275. Oh udah nggak bisa dilawan, sudah. Ya. Ada tingkatan-tingkatan di mana kalau bentuknya itu aturan atau berkaitan dengan akidah, betul kudu lihat siapa yang bicara. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang menyampaikan, nah itu beda cerita. Ya. Tapi kalau bentuknya masih berupa nasihat, ini buat supaya kita kuat ngapalin Qur'annya, biar kuat hafalannya, kata guru saya mah disering-sering dimurojahin waktu lagi tahajud. Oke, bismillah. Kalau bentuknya nasihat, tahajudnya kan bagus, menghafalnya kan bagus. Kalau ternyata nasihatnya tidak benar pun, ya udah kita ambil tahajudnya bagus kok, ini ya bagus, itu masih bisa. Tapi kalau misalkan sudah aturannya tentang terkait tadi, ya. Makanya kalau misalkan hadis itu Bu, cara kita ngecek hadis itu sahih atau enggak dilihat dari isinya, tapi dilihat sanadnya dari mana. Misalkan dari riwayat imam yang tidak terkenal, misalkan Imam Ad-Daraqutni. Imam Ad-Daraqutninya mendengarnya dari mana? Dari Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan mendengar dari mana? Fulan bin Fulan. Fulan dan Fulan mendengar dari mana? Akhirnya nyambung ke sahabat. Sahabat mendengar dari Nabi. Nah itu di dalam ilmu mustalah hadis diselidiki Bu, satu persatu namanya. Orangnya seperti apa? Ya. Kalau dia terpercaya, thiqah, bisa naik derajatnya jadi sahih. Nanti ada bahasan di dalam usul hadis, nama ilmunya jarah wa ta'dil. Kita jarah atau kita ta'dil, kita anggap dia tidak adil atau dianggap dia adil dalam memberikan nasihat. Nah, ketika akhirnya sudah fix, itunya sudah diselidiki,
Maka barulah akhirnya naik derajat. Dan ada kitabnya, isinya sekian banyak nama orang, berikut biografinya. Untuk menilai nama-nama di dalam hadis tersebut itu bisa dipegang nggak omongan. Kayak contoh Syiar Alaman Nubalanya Imam Az-Zahabi, terjemahannya sekitar 36 jilid. Itu nama-nama orang. Berikut kisah-kisahnya, keutamaannya, kelebihannya, kebaikannya, keilmuannya seperti apa. Jadi kalau zaman sekarang kita mau nyari hadis gampang. Cari kitab Bukhari-nya misalkan, udah fix tuh, udah Bukhari udah ada di situ semua. Ya, kalau misalkan dulu kan nggak tahu nih hadis nih, nggak ada sumbernya lagi. Tapi ternyata kita bisa tanya dari mana? Oh, saya dengar dari fulan, fulan dengar dari fulan, fulan dari fulan. Kita selidiki satu-satu. Buka kitabnya, dijarah satu-satu. Oh, dia dengar dari fulan dan fulan, fulan dan fulan. Akhirnya muncul dari sekian banyak, dan ini misalkan 36 jilid dicari. Oh, yang disebut fulan bin fulan itu lahirnya di sini, keilmuannya seperti ini, guru-gurunya adalah ini, dia belajarnya kepada siapa, dia kitab-kitabnya apa, segala itu dicek semua. Ya. Ibadahnya seperti apa, hafalannya seperti apa. Nah, lanjut, dia mendengar dari siapa, fulan bin fulan lagi dicari. Oh, itu ternyata seperti ini. Ya, banyak panjang lah itu malah. Nah, baru belajar itu kita kudu belajar kuliah hadis dulu ya, jarawat mustalah hadisnya dipelajari. Tapi ya sekarang mau udah mudah sekali, alhamdulillah ya. Maka istilah ya itu kita ngelihat sekali lagi punya rel istilahnya ya. Karena kalau misalkan tidak ada rel, kayak saya suka cerita di Thailand banyak perjudian, karena bagi mereka yang penting saya berbuat baik. Nah, sekarang saya buka tempat judi misalkan, kan pelanggannya nggak ada yang saya paksa loh, dia datang dengan sukarela, tuh pengen main sendiri, menang pun saya bayar loh. Saya maka zolimnya belah mana? Beda ceritanya kalau ada orang bapak-bapak di pinggir jalan duduk di motornya, tiba-tiba kita begal, itu sama, mereka juga menganggap kezoliman. Tapi kalau bicaranya perjudian, kan pelanggan-pelanggan mereka nggak ada yang dipaksa. Nggak ada satupun orang di Indonesia tadinya nggak mau main judi, tahu-tahu dikutus tukang pukul untuk nyulik anak ibu. Ibu, kalau nggak main judi, saya bunuh nih anak ibu. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Nggak ada. Semua datang dengan sukarela. Ya. Atau misalkan kenapa di sana banyak yang mohon maaf ya, atasnya laki, atasnya perempuan, bawahnya laki-laki, ya. Hybrid ya, setengah-setengah. Kenapa? Sama, bagi mereka bukan dosa. Saya operasi uang sendiri, meskipun badan saya harus kesakitan, diapa-apain, dioperasi saya rela. Dokternya juga nggak terpaksa, saya bayar dan dia senang dengan bayarannya. Kalaupun mohon maaf saya nyari uangnya dengan menjual diri saya, pelanggan saya nggak ada yang terpaksa, dia tertarik sama fisik saya juga naksir sama dia. Kalau kita nggak saling tertarik gimana? Blok aja WA-nya, selesai. Jadi saya zolimnya belah mana? Kayak gitu. Itulah efek samping kalau nggak ada syariat. Dan jangan heran kalau mereka masih suka ngasih ke orang tuanya, tiap akhir pekan datang ke tempat ibadahnya. Karena baiknya tadi, baik menurut manusia yang bisa salah. Kita standar baiknya kan jelas. Al-Quran, Sunnah, udah standar kebaikan tuh. Diolah sebaik apapun, bahasanya diubah seperti apapun, judulnya riba pasti tidak baik. Judulnya ya kayak tadi LGBT, meskipun orangnya lebih dermawan daripada kita, padahal dia banci, tetap aja ada sesuatu yang harus dilurusin. Dermawannya bagus, tinggal mudah-mudahan dermawan tapi sambil tidak LGBT, nah udah. Ya, sehingga insya Allah ya mesti benar-benar kita menjaga. Dengan ilmu itu kan kita jadi tahu mana boleh mana tidak. Dengan tahu sesuatu juga kita jadi nggak takut ya, kalau sudah ada ilmu ya. Kita lanjut. Di sini ada hadis tuh, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang yang belas kasih akan dikasihi oleh Allah yang Maha Rahman. Karena itu, rahmatilah, sayangilah orang yang di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang di langit.